Teman-teman, kita perlu mencari kasus yang berkaitan dengan keselamatan pasien dan sering terjadi di lapangan. Apakah ada usulan? Saya tuh pernah nih membaca kasus tentang kesalahan komunikasi saat operasi. Jadinya tuh itu berdampak pada pasien gagal jantung. Dan menurut saya itu relevan. Setuju, apalagi operan itu kegiatan rutin tapi sering disepelekan. Baik, kita bisa fokus pada pembatasan cairan karena resikonya tinggi. Kalau begitu, kita sepakati kasusnya miskomunikasi operan pada pasien gagal jantung. Saya sebagai ketua diskusi, Dini akan membacakan kasus, yang lain nanti berperan sebagai peserta diskusi. Kita fokus pada identifikasi masalah, analisis, dan solusi. Baik, saya akan menyiapkan poin tentang dokumentasi keperawatannya. Saya akan fokus pada aspek keselamatan pasien. Saya menyiapkan pembahasan komunikasi SBAR. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan melakukan diskusi refleksi kasus tentang kesalahan komunikasi operan perawat yang menyebabkan kondisi pasien memburuk. Saya Iman sebagai ketua diskusi. Baik, mari kita mulai. Di sini saya akan membacakan kasusnya. Jadi ada pasien Nyonya R, 56 tahun, dengan diagnosis gagal jantung, memiliki pembatasan cairan 1000 ml per 24 jam. Nah, pada operasi, perawat jaga malam tidak mendapat informasi mengenai jumlah cairan yang sudah masuk, serta riwayat sesak berat bila terjadi overload cairan. Perawat kemudian mempercepat infus dan mengganti botol infus baru, hingga pasien mengalami sesak napas dan udem. Kejadian ini dikategorikan sebagai insiden keselamatan pasien akibat miskomunikasi. Baik, sekarang kita identifikasi masalah. Silahkan Sinta terlebih dahulu. Jadi, masalah utamanya tuh di sini adalah miskomunikasi saat operan, sehingga tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan pembatasan cairan pasien. Izin menambahkan, setelah saya cek, dokumentasi intake dan output tidak lengkap sehingga perawat tidak memiliki data yang akurat. Dari keselamatan pasien, ini termasuk adverse event karena menyebabkan kondisi pasien memburuk. Saya melihat kurangnya penerapan komunikasi SBAR dalam operan, sehingga informasi penting tidak tersampaikan. Baik, mari kita analisis penyebab terjadinya masalah ini. Jadi, penyebab terjadinya masalah itu karena operan tidak mengikuti SOP. Jadi hanya dilakukan secara lisan tanpa ada verifikasi dengan rekam medis. Tidak ada konfirmasi balik atau readback antar perawat sehingga informasi tidak tervalidasi. Beban kerja yang tinggi bisa menyebabkan operan dilakukan dengan terburu-buru. Kurangnya pemahaman tentang resiko overload cairan pada pasien gagal jantung juga menjadi faktor penyebab. Sekarang kita bahas solusi dan rencana tindak lanjut. Operan harus dilakukan menggunakan metode SBAR dan disertai pencocokan catatan intake output. Perlu dilakukan briefing singkat sebelum pergantian SIP. Tujuannya itu untuk menekankan kondisi pasien dengan risiko tinggi. Perawat wajib mengonfirmasi ulang informasi penting, terutama pada pasien dengan pembatasan cairan. Saya menambahkan perlunya pelatihan rutin tentang komunikasi efektif dan keselamatan pasien. Sebagai refleksi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini? Jadi, pembelajaran yang bisa saya ambil, saya menyadari bahwa operan bukan sekedar formalitas, tapi sangat menentukan keselamatan bagi pasien. Dokumentasi yang tidak lengkap juga sangat berpengaruh pada pengambilan keputusan klinis. Keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama dalam setiap tindakan keperawatan. Penerapan SBAR dan komunikasi dua arah sangat penting untuk mencegah kesehatan. Dari diskusi ini, kita belajar bahwa miskomunikasi sekecil apapun dapat membahayakan pasien. Dengan penerapan SBAR, dokumentasi yang lengkap, dan komunikasi efektif, kejadian serupa dapat dicegah. Terima kasih atas partisipasinya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.